8 atau 9 dari 10 orang di Istana Surgawi ingin membunuh Xiao Chen. Dia sudah membuat persiapan untuk itu, tapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang akan dia temui adalah dua tetua cemerlang iblis, yang telah memukulinya hingga dalam kondisi menyedihkan sebelumnya. Di dalam formasi pedang, pedang hitam Ki melolong. Harta karun rahasia melayang di atas masing-masing dua tetua cemerlang iblis, menghalangi serangan Ki pedang kematian. Orang tua berjubah rami itu memiliki kipas merah menyala di atas kepalanya. Xiao Chen pernah merasakan kekuatan kipas ini. Dengan satu gelombang, ia bisa mengubah warna langit, membakarnya sejauh 50 km. Kekuatan keduanya hanya sedikit lebih lemah dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Namun, mereka masih bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat raja. Dibandingkan dengan martial sage tingkat Grandmaster biasa, yang hanya bisa mengeluarkan kekuatan harta karun rahasia tingkat raja biasa, perbedaannya seperti awan dan lumpur. Harta rahasia pria parubaya itu adalah tanda militer merah. Isinya adalah jiwa banyak prajurit, yang mewujudkan ki pembunuh yang kuat. Bersama dengan tinju pembunuh tentaranya, dia bisa menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Harta karun rahasia tingkat raja kehidupan keduanya bukanlah harta karun rahasia yang bersifat defensif, mereka hanya bisa mencocokkan pelanggaran dengan pelanggaran. Dihadapkan pada serangan pedang kematian Ki, mereka tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mengejar, mereka harus membagi sebagian perhatian mereka untuk memblokir pedang Ki. Jika keduanya memiliki harta karun rahasia dengan pertahanan yang kuat, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan harta karun rahasia dan sepenuhnya fokus untuk menaklukkan sepasang sayap putih, mereka tidak perlu melakukan upaya sebanyak yang mereka lakukan sekarang. Suara mendesing. Sepasang sayap putih itu berperilaku seperti hidup. Saat ia mengepak dengan lembut, bulu-bulu murni dan cerah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mengeluarkan cahaya kristal. Tak lama kemudian, ia meninggalkan dua tetua cemerlang iblis jauh di belakang. Brengsek, kemarahan muncul di wajah pria paruh baya itu. Dia mengirimkan pukulan dengan ki yang membunuh tanpa batas, menghancurkan semua pedang ki yang mendekatinya. Namun, pedang ki tidak ada habisnya. Area yang dituju oleh sepasang sayap putih adalah zona bahaya formasi. Ketika keduanya tiba di sana, aliran pedang ki yang tak ada habisnya menuju ke arah mereka. Banjir itu bagaikan pasukan kematian yang mengerikan. Saat pedang ki melonjak dan menutupi langit, ilusi muncul di depan mata keduanya seolah-olah mereka terjebak di medan perang di sungai dunia bawah kuno. Tersembunyi dalam batasan kecil di dekatnya, Xiao Chen merasa bersemangat. Dia hendak keluar untuk merebut harta karun ajaib. Namun, saat dia melangkah keluar, dia merasakan 4 aura kuat datang, jadi dia mundur. Hahaha, dua tetua iblis cemerlang dari domain mendalam yang agak terkenal itu biasa saja. 4 bandit gunung hitam kita akan mengambil harta karun ajaib yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. 4 lelaki tua melompat ke dalam formasi pedang kematian. Orang yang memimpin mereka terlihat sangat bersemangat. Wajahnya bersinar merah muda karena sehat, dan rambutnya hitam. Dia mengenakan jubah hitam longgar dengan lengan lebar. Tingkat kultivasi orang ini sangat dalam dan tak terduga, tidak kalah dengan dua tetua cemerlang iblis. Adapun 3 lelaki tua lainnya, mereka sedikit lebih lemah. Meski begitu, ketiga lelaki tua ini adalah martial sage tingkat Grandmaster. Semuanya memiliki harta karun rahasia tingkat raja dengan kualitas yang layak dan berhasil menghancurkan semua pedang kematian Ki yang masuk. Tuan Jiu, yang bersembunyi bersama Xiao Chen di dalam batasan, berkata dengan ekspresi muram, tanpa diduga, keempat orang tua ini juga ada di sini. Xiao Chen bertanya dengan lembut, kamu kenal mereka? Haha, saya belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Namun, sebagian besar kultivator lepas di domain Primal Chaos telah mendengar tentang keempat hal ini. Bos mereka, Meng Bai, berada di peringkat 20 teratas dalam peringkat penggarap jahat dari domain Primal Chaos. Teknik staf penundukan iblisnya telah membunuh banyak roh yang dirugikan. Domain Primal Chaos adalah sarang semua kultivator lepas di dunia. Agar Meng Bai ini menduduki peringkat 20 teratas dalam peringkat penggarap jahat di tempat seperti itu, dia harus sangat luar biasa. Xiao Chen membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya. Jika itu hanya dua tetua iblis cemerlang, dia yakin bisa membunuh mereka dan merampas harta karun itu. Namun, dengan adanya 4 bandit gunung hitam yang ada di sini, dia harus membuat perubahan pada rencananya. Dia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Dia menarik ki pembunuhnya dan memfokuskan rasa spiritualnya di matanya. Mengintip melalui pedang kematian Ki yang padat, dia mengamati situasi dalam formasi pedang. Bang, meskipun dua tetua iblis cemerlang terjebak dalam ilusi pembunuhan, mereka tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka merasakan musuh yang kuat mendekat, jadi mereka berhenti menyembunyikan kekuatan mereka dan berusaha. Mereka mengaktifkan harta karun rahasia mereka dan keluar dari ilusi dalam sekali jalan. Meng Bai, kamu orang tua, beraninya kamu mencoba merebut harta karun dari kami, dua tetua cemerlang iblis. Apakah kamu lelah hidup? Watak pria parubaya itu sangat berapi-api. Saat dia melompat keluar,
dia melemparkan pukulan yang didukung oleh pasukan elit dengan tanda militer merah. Tinju pembunuh tentara itu seperti pasukan besar yang menyerang. Meng Bai terkekeh dan tidak berhenti. Dia hanya melanjutkan apa yang dia lakukan, mencoba meraih sayap putih itu. Ketiga rekan Meng Bai terbang ke depan dan menggunakan berbagai cara mereka. Menggabungkan kekuatan ketiganya, mereka memblokir pukulan tirani pria paruh baya itu. Para prajurit merah tersebar di dalam formasi pedang. Mereka dengan mudah menghancurkan pedang kematian Qi yang tersisa di udara. 9 pedang hitam yang membentuk formasi itu sedikit bergetar, yang menunjukkan betapa kejam dan kuatnya pukulan ini. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap salah satu pedang hitam itu beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya. Tepat ketika Meng Bai hendak meraih sayap putih itu, sebuah tangan besar, tampak realistis, menyala-nyala dengan garis telapak tangan yang berbeda turun dari langit, menghantam ke arah Meng Bai. Bang! Meng Bai mengutuk ketika staf penakluk iblis hitam sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Udara bergetar saat dia menghancurkan tangan besar yang menyala-nyala itu menjadi gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya. Saat lelaki tua berjubah rami itu memegang kipas yang menyala-nyala, dia tersenyum dan menghalangi Meng Bai. Saudara Meng Bai, sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu agak terkenal sekarang, bahkan berani merampas barang-barang kami, milik dua tetua cemerlang iblis. Kilatan ganas muncul di mata Meng Bai. Dia tersenyum sinis. Dasar anjing tua, 10 tahun yang lalu, lelaki tua ini memukuli Anda seperti anjing di domain mendalam. Sekarang, aku akan memukulmu sampai kamu memohon ampun. Sosok Meng Bai bersinar, dan tongkatnya turun dari atas. Kemudian, patung Buddha logam kuno yang sangat besar dengan ekspresi marah dan tatapan galak muncul di belakangnya. Patung Buddha ini meraung dengan ganas ke arah lelaki tua berjubah rami itu, menyebabkan pedang kematian Qi bergetar dan hancur. Orang tua berjubah rami dengan tenang melambaikan kipasnya yang menyala-nyala. 999 tornado api melonjak, menghalangi serangan staf penakluk iblis yang menghancurkan langit. Baik bayangan awan terbakar milik lelaki tua berjubah rami maupun penaklukan iblis Meng Bai sudah mendekati kesempurnaan, sehingga gerakan mereka mengandung kekuatan tertinggi. Saat kedua serangan itu bentrok, 9 pedang hitam itu berdengung dan bergetar. Pertempuran itu sangat sengit. Namun, mata keduanya, serta mata orang lain, selalu terfokus pada sepasang sayap putih. Tiba-tiba, seorang lelaki tua melompat keluar dari batasan di sampingnya, ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan merebut harta karun ajaib. Memanfaatkan pertarungan, lelaki tua ini menggunakan harta rahasia pertahanan dan dengan mudah mengejar sayapnya. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ledakan, kedua sisi pertempuran berhenti pada saat bersamaan. Segala macam teknik bela diri peringkat surga atau serangan dengan harta karun rahasia tingkat raja dicurahkan pada lelaki tua itu seperti air terjun yang memancar. Sebelum orang tua itu bisa mengucapkan sepatah kata pun, harta karun rahasia tingkat raja yang melindunginya hancur berantakan. Tubuhnya berubah menjadi percikan merah. Dengan satu sapuan angin kencang dari formasi pedang kematian, seluruh esensi hidupnya terkuras habis. Kedua belah pihak adalah lelaki tua yang telah hidup berabad-abad. Mereka memiliki banyak pengalaman dan tahu bahwa akan ada orang-orang di istana surgawi ini yang melompat keluar kapan saja untuk memanfaatkan situasi ini. Karena kedua belah pihak telah berjuang sejauh ini, mereka tentu saja tidak menginginkan hasil seperti itu. Jika ada pihak oportunis yang mengambil tindakan, sudah dapat diprediksi bahwa kedua belah pihak akan diam-diam bekerja sama untuk menghancurkan penyusup tersebut. Ketika Lord Jiu melihat ini, jantungnya berdebar kencang, dia terperangah. Seorang martial sage tingkat Grandmaster, yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan, mati begitu saja. Ini sungguh kejam. Untungnya, Tuan Jiu ini tidak terburu-buru masuk. Ekspresi Xiao Chen juga berubah menjadi serius. Dia merasa situasi ini agak sulit untuk ditangani. Hanya martial sage tingkat Grandmaster yang hebat atau seseorang dengan kekuatan serupa yang dapat menemukan kesempatan untuk terjun dan merebut harta karun itu. Memanfaatkan kekacauan tersebut tidaklah mudah, terutama di hadapan sekelompok orang tua yang berpengalaman. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati tanpa mayat yang utuh. Saudara Xiao, mari kita coba keberuntungan kita di tempat lain. Kematian martial sage tingkat Grandmaster membuat Lord Jiu ketakutan. Namun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jika mereka tidak bisa menebang habisnya sekarang, bagaimana mereka bisa mendapatkan panen dengan masuk lebih jauh? Ada total 10 pembatasan kuat di wilayah dalam. Persaingan di setiap bidang sangat ketat. Hanya berdasarkan tanah yang dipenuhi dengan mayat-mayat kering dalam formasi pedang di depan, orang bisa membayangkan pertarungan seperti apa yang telah dilalui oleh dua tetua cemerlang iblis agar mereka bisa bertahan sampai sekarang. Orang-orang yang mampu bertahan lebih jauh pasti tidak lebih lemah dari dua tetua cemerlang iblis. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat. Berdengung, berdengung, berdengung. Kedua belah pihak kembali bentrok dalam formasi.
Patung itu meraung dengan ganas saat tongkatnya menyapu ke sekeliling, membelah tornado api. 9 pedang hitam itu kembali bergetar hebat, mengirimkan pedang ki yang mengerikan saat mereka berdengung. Sekarang, Xiao Chen tiba-tiba meninju, menghancurkan batasan di sekitar dirinya. Kemudian dia mengisi lampu listrik ke atas. Bergerak sangat cepat, dia tampak seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Sasarannya bukanlah sayap putih. Sebaliknya, itu adalah keberadaan seperti raja dalam formasi pedang, pedang kematian hitam yang menguasai 8 pedang hitam lainnya. Dia menerjang lurus ke arah pedangnya, melirik sayap putih di satu sisi sebelum benar-benar mengabaikannya. Pada saat yang lain menyadarinya, tangan kanannya sudah memegang erat gagang pedang. Xiao Chen, sosok berkulit putih dengan rambut panjang dan jilbab Raja Laut Biru di kepalanya, penampilan yang familiar dan fitur wajah yang halus membuat dua tetua cemerlang iblis segera mengenali Xiao Chen. Api kemarahan dan niat membunuh yang luar biasa segera muncul di mata mereka. Ketika pria parubaya itu melihat Xiao Chen meraih pedang kematian, dia tertawa keras, bodoh sekali. Ki kematian dalam pedang itu dapat langsung menyedot seseorang hingga kering jika mereka bukan seorang kultivator ras hantu atau ras mayat. Ketika lelaki tua berjubah rami itu melihat Xiao Chen muncul, niat membunuh membara dalam dirinya. Dia meninggalkan Meng Bai untuk melenyapkan Xiao Chen. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen dengan ceroboh meraih gagang pedang kematian, dia langsung tersenyum dan berhenti bergerak. Jadi, dia adalah Xiao Chen. 4 bandit gunung hitam berhenti pada saat yang bersamaan. Mereka juga mengarahkan pandangan mereka pada bakat luar biasa dari alam Kunlun ini, keturunan Kaisar Biru Langit yang akan dianugerahkan Raja setengah tahun dari sekarang. Ketika perhatian 4 bandit gunung hitam tertuju pada cincin roh abadi di tangan kiri Xiao Chen, mereka semua memperlihatkan tatapan serakah saat mereka menilai Xiao Chen, memandangnya hanya sebagai harta karun berbentuk manusia. 3 tanah suci tidak mendukung Xiao Chen, ini adalah sesuatu yang sudah diketahui sejak lama. Jika 4 bandit gunung hitam membunuh Xiao Chen, mereka tidak hanya bisa mendapatkan harta karunnya tetapi juga menggunakan kepalanya untuk mengklaim hadiah dari berbagai sekte. Selain itu, 4 bandit gunung hitam dapat menggunakan Xiao Chen untuk membangun ketenaran dan kekuatan mereka. Begitu tersiar kabar bahwa merekalah yang membunuh keturunan Kaisar Azure, kejayaan mereka tidak akan terbatas. Kami, 4 bandit gunung hitam, akan memenggal kepalanya. Meng Bai tersenyum, dan patung Buddha yang menyeramkan dan jelek di belakangnya menampakkan senyuman yang mengerikan bersamanya. Orang tua berjubah rami itu tersenyum dingin. Sejak kapan giliranmu mengambilnya? Bocah ini mengambil pil alam esensi primal kami. Kami memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengannya. Sebaiknya kamu bijaksana. Saat aku mengeksekusi tinju pembunuh tentaraku hingga batasnya, bahkan jika kalian berempat bekerja sama, kalian semua akan hancur berkeping-keping. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya, dan suara berderak bergema. Banyak tentara elit hancur karena tanda militer merah dan berubah menjadi ki pembunuh yang tak terbatas. Meng Bai tertawa keras dan bertanya, apakah kamu menganggapku bodoh? Jika kamu berani menggunakan tinju pembunuh tentaramu sampai batasnya, kamu akan berubah menjadi idiot karena ki pembunuhmu sendiri bahkan sebelum musuhmu mati. Xiao Chen ini sangat diminati sekarang. Semua orang ingin membunuhku dan menginjak-injakku untuk menyebarkan ketenaran mereka. Namun, apakah menurutmu kamu layak mengambil kepalaku? Xiao Chen menyipitkan matanya, menatap dingin ke-6 pria itu ketika lapisan ditki hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Panji siklus di lautan kesadarannya terbuka, dan merak, yang telah menyatu dengan tahta kematian, mengirimkan gelombang ki kematian seperti sungai yang mengalir deras, stabil dan tak berujung. Ki kematian ini langsung memblokir ki kematian yang berasal dari pedang, dan kemudian mengalir ke dalam pedang tanpa henti. Meng Bai dan yang lainnya segera merasakan ada yang tidak beres. Mereka melihat 8 pedang lainnya berdengung, dan pedang hitam ki yang tertinggal di udara menguat perlahan, hampir mengeras. Brengsek, bocah ini ingin meningkatkan kekuatan formasi pedang ini, membunuh kita semua. Ekspresi lelaki tua berjubah rami itu berubah. Awalnya, dia hanya perlu mengayunkan kipas api dengan lembut untuk menghancurkan pedang ki. Tak disangka, pedang itu menjadi sangat sulit untuk dipatahkan sekarang, sehingga membutuhkan hingga 5 kali percobaan sebelum dia bisa melenyapkan pedang ki. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia terus melakukan ini. Setelah yang lain merasakan bahayanya, mereka mengirimkan harta karun rahasia mereka atau menggunakan gerakan membunuh mereka. Segala macam serangan warna-warni dengan kekuatan yang mengerikan terbang ke arah Xiao Chen. Dengan begitu banyak petapa bela diri tingkat Grandmaster yang menyerang bersama-sama, Xiao Chen akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada orang tua yang mendahuluinya jika dia diserang, terlepas dari tubuh fisiknya saat ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa pedang yang dipegang Xiao Chen adalah Raja Pedang dalam formasi pedang ini, itu menguasai 8 pedang lainnya. Siapapun yang ingin membunuh Xiao Chen harus menghadapi untaian pedang ki 10 kali, 100 kali, lebih kuat. Ditki dari Cycle Banner mengalir terus-menerus. Pedang di tangan Xiao Chen melepaskan cahaya hitam ke langit,
menekan cahaya harta karun sayap putih di dalam formasi. Ci. Gambar pedang dimuntahkan seperti banjir bandang, bergemuruh tanpa henti. Tangisan roh-roh yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya menyatu. Ribuan pedang melonjak, menolak gerakan pembunuhan Meng Bai dan yang lainnya, memaksa mereka mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen, jika kamu punya nyali, bertarunglah secara adil dengan orang tua ini. Orang tua ini akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Pria parubaya itu meraung marah. Karena tinju pembunuh tentaranya adalah teknik pertarungan jarak dekat, ia menderita luka terberat akibat ki kematian dalam gelombang serangan sebelumnya. Orang tua berjubah Rami dan Meng Bai memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat mereka menghadapi pedang kematian Qi yang semakin kuat di udara, mereka menatap Xiao Chen dengan gigi terkatup. Mereka benci karena mereka tidak bisa mencabik-cabiknya dan menggiling tulangnya menjadi debu. 3 bandit 4 gunung hitam lainnya lebih lemah, jadi situasi mereka bahkan lebih berbahaya. Xiao Chen tersenyum dingin dan menjawab, pertarungan yang adil. Apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Siapa yang bertarung melawanku dalam jumlah besar, menjadi anjing Tuan Qin. Kalian dua tetua yang cemerlang dan iblis berhak mendapatkan apa yang akan kalian dapatkan. Tunggu saja sampai pedang kematian Qi menyedotmu hingga kering. Menghadapi Qi pedang kematian yang menguat, 6 orang yang terperangkap mendapati situasi semakin sulit untuk dihadapi. Mereka semua mengalami luka pedang pada tingkat tertentu di tubuh mereka, kekuatan hidup mereka terkuras secara signifikan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Saat dia akan berusaha lebih keras, untuk mengirimkan semua ki kematian yang tersisa dari panji siklus ke dalam pedang dan membunuh 6 orang dalam formasi, dia merasakan aura kuat di istana bergerak dengan cepat. Saat ini, cahaya hitam membubung ke langit. Roh-roh yang dirugikan meraung dengan ganas dan bahkan menekan pancaran harta karun itu. Tidak mungkin pemandangan ini tidak menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Xiao Chen mundur dengan tegas, menyerah pada kesempatan untuk membunuh 6 orang. Dia berubah menjadi untaian cahaya pedang dan menyerbu ke dalam formasi. Kemudian dia meraih sayap putih di udara dengan kecepatan kilat, menggenggamnya erat-erat di tangannya. Setelah kehilangan ki kematian yang diberikan Xiao Chen, kekuatan formasi pedang segera terhenti. Keenamnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bersama. Ledakan keras menghancurkan semua pedang ki di udara saat mereka keluar dari batasan. Mata keenam orang itu menjadi dingin. Mengabaikan luka di tubuh mereka, mereka mengejar Xiao Chen. Suara mendesing. Saat keenam orang itu mengambil langkah pertama ke arah yang diambil Xiao Chen, cahaya bintang 3 warna tiba-tiba memancar, berkedip-kedip dengan cahaya pembantaian, kehancuran, dan kematian. Pancaran cahaya bintang setebal pilar. Dengan ledakan yang keras, keenam orang itu lengah dan menjatuhkan mereka ke tanah. Ceroboh, apa menurutmu aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Suara dingin terdengar dari depan. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan cycle banner kembali ketika dia melihat keenam orang dengan kekuatan hidup mereka yang dirusak oleh pedang kematian Qi. Keenamnya terkejut ketika menyadari situasi mereka. Kekuatan mereka bahkan belum setengah, dan mereka juga belum menghilangkan Qi kematian di tubuh mereka. Keenamnya mungkin bukan tandingan Xiao Chen saat ini. Mereka segera berbalik, menaiki harta karun rahasia tingkat raja mereka. Xiao Chen sengaja menakuti 6 orang itu. Lalu, Tuan Jiu menyelinap keluar dan tersenyum. Saudara Xiao, kamu benar-benar hebat. Anda berhasil menakut-nakuti 6 martial sage tingkat Grandmaster. Xiao Chen menyingkirkan spanduk sepedanya dan berkata, ayo, cepat. Seseorang akan datang. Kemundurannya yang tiba-tiba bukanlah sebuah dorongan hati. Sebaliknya, itu karena para ahli yang mendengar keributan itu datang. Xiao Chen mengeksekusi langkah naga guntur dan buru-buru meninggalkan tempat itu bersama Tuan Jiu. Segera setelah itu, sekelompok besar orang datang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah martial sage tingkat Grandmaster, termasuk para ahli di level yang sama dengan 2 tetua cemerlang iblis. Ketika orang-orang ini melihat formasi pedang kosong, mereka mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mereka terlambat 1 langkah. Seseorang akhirnya berhasil menaklukkan salah satu dari 10 harta karun ajaib yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Setelah Xiao Chen dan Tuan Jiu melakukan perjalanan selama beberapa waktu, mereka mendapat batasan kecil. Ketika mereka melihat tidak ada yang mengejar mereka, mereka menghela nafas lega. Dengan membalikkan tangannya, sepasang sayap putih muncul di genggaman Xiao Chen. Sayapnya terbentang, panjangnya mencapai 10 meter. Jumbai bulu lebat menutupi bingkai itu, setidaknya 10.000 di antaranya. Xiao Chen mengamati sayapnya. Bulu putih kristalnya bersinar putih samar. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak bulu. Setiap bulu memiliki ukiran kecil dengan ki abadi mengalir di dalamnya. Xiao Chen dapat merasakan kebebasan darinya, seolah-olah memakai sayap ini akan membiarkannya pergi kemanapun, tidak peduli seberapa luas dunia ini. Tiba-tiba, Xiao Chen berteriak. Setelah dia mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam bulu, ekspresinya berubah.
Setiap bulu ini sebenarnya adalah harta karun ajaib kecil yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Artinya, sepasang sayap ini terdiri dari 10.000 harta karun ajaib kecil yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Ketika dia memeriksa bingkai itu, dia menemukan bahwa bingkai itu berisi setidaknya 1.000 jenis material ilahi, masing-masing berbobot setidaknya 5 ton. Raja berjubah putih Xiao Chen, ketenaranmu memang pantas didapatkan. Anda berhasil merebut harta karun dari 2 tetua cemerlang iblis dan 4 bandit gunung hitam, dan bahkan membuat mereka takut agar tidak mengejar Anda. Ini benar-benar arogansi berlebihan dari seseorang yang berani membunuh di hadapan kaisar bela diri. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat dia dengan cepat menyingkirkan sayap putihnya, menjadi waspada. Dia telah sangat berhati-hati selama ini dan menggunakan indera spiritualnya untuk memantau sekelilingnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikutinya? Pembatasan di depan pecah. Sebuah cermin muncul di tempatnya dan terbelah di tengahnya seperti air terbelah. 2 pemuda dan seorang lelaki tua melangkah melewati celah dan memasuki garis pandang Xiao Chen. Xiao Chen mengenali salah satu dari 2 pemuda itu, Jizong dari Sekte Air Mendalam, yang pernah mencoba membunuhnya tetapi lari ketakutan ketika petapa bela diri tingkat Grandmaster mulai bergerak. Pemuda lainnya terlihat sangat tampan. Setelah kelompok itu keluar dari perpisahan, kedua sisi bergabung kembali menjadi satu dan berubah menjadi cermin halus yang jatuh ke tangan pemuda asing itu. Orang-orang dari Sekte Air yang Mendalam. Master Sekte Air yang Mendalam telah memberikan hadiah kepada Xiao Chen di Lautan Langit Berbintang, jadi tidak mengherankan jika para murid dari Sekte Air yang Mendalam datang untuk membalas dendam. Cermin di tangan pemuda di samping Jizong mungkin bertanggung jawab menyembunyikan aura mereka. Jizong tidak perlu dikhawatirkan, Xiao Chen bisa menghadapinya dalam satu gerakan. Yang lebih bermasalah adalah pemuda di sampingnya dan tetua Sekte Air Mendalam berjubah biru. Namun, orang-orang ini hanyalah masalah kecil. Sementara Xiao Chen mengukur kelompoknya, pemuda di samping Jizong juga mengukurnya, menunjukkan semangat kompetitif yang kuat dan niat untuk bertarung di matanya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tubuh sage peringkat 3 puncak dan kultivasi setara dengan martial sage tingkat Grandmaster. Anda memiliki banyak harta dan keberuntungan besar. Sayangnya, kamu akan mati di tanganku, di tangan Yao Chen. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dari semua orang sombong yang dia temui, belum pernah ada orang yang setingkat ini. Bahkan Diwuk tidak akan berani mengatakan hal seperti ini. Orang-orang dari Sekte Air yang sangat besar tampaknya sangat sombong. Mari kita lihat seberapa berharganya dirimu. Sosok Xiao Chen melintas dengan satu langkah ke depan. Suara pedang yang berderak bergema di sekitarnya. Cahaya bulan yang cerah datang darinya. Dengan masuknya jiwa pedangnya, ketajaman absolut melonjak. Dia tiba seperti angin. Dengan dukungan jiwa pedangnya, gelombang cahaya tampak kokoh, seolah menembus ruang. Ketika Yao Chen menghadapi Xiao Chen, yang tiba-tiba meledak dengan cepat, dia sedikit mengernyit, ekspresi agak terkejut muncul di matanya. Namun, dia tidak menggerakkan kakinya. Dia hanya menatap Xiao Chen dengan dingin seolah melihat mayat. Orang tua berjubah biru di belakang maju selangkah. Hanya dengan langkah ini, suara gemuruh air mengalir ke area tersebut. Gelombang tak berbentuk berubah menjadi tekanan yang sangat besar. Udara menjadi seperti air, menekan gelombang demi gelombang Xiao Chen. Saat udara menjadi seperti air, Xiao Chen menjadi seperti pantulan di air, sosoknya menjadi kabur dan buram. Dia merasa sangat sulit untuk mengambil langkah maju, nyatanya, dia merasa seperti bergerak mundur, semakin menjauh dari Yao Chen. Itu tidak benar. Kekuatan lelaki tua ini paling tidak setara dengan 2 tetua cemerlang iblis. Mengapa saya merasakan tekanan yang begitu besar? Xiao Chen dengan tenang menganalisis dalam hatinya. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat Yao Chen yang tenang serta cermin yang mengalir dengan cahaya berair di telapak tangan Yao Chen. Cermin itu memantulkan sungai suci yang seperti naga mengamuk yang melolong tanpa henti saat melintasi seluruh dunia. Kaca, masalahnya ada di cermin. Bang, orang tua berjubah biru dengan mudah mengangkat tangannya di ruang berair. Kemudian dia bentrok dengan gerakan Xiao Chen, yang ditekan, memukul mundur Xiao Chen dengan satu pukulan. Tulang Xiao Chen mengeluarkan suara retak seolah-olah akan hancur oleh ombak kapan saja. Jizong tersenyum dan berkata, kali ini, kakak laki-lakiku membawa cermin sungai yang mendalam. Ia dapat memanggil harta rahasia sekte saya, gambar sungai yang mendalam. Xiao Chen, apakah kamu masih berpikir kakak laki-lakiku terlalu sombong? Setelah kami membunuhmu, nama kami akan tersebar kemana-mana. Kami akan mengambil keberuntungan dan harta Anda. Kemudian, kami akan menaklukkan semua harta karun ajaib di istana surgawi ini, sehingga kakak laki-laki saya dapat membangun hegemoni. Selama zaman keabadian, ada sebuah sungai di surga para dewa yang disebut Sungai Mendalam, yang sama terkenalnya dengan sungai neraka di dunia bawah. Setelah zaman keabadian berakhir, Sungai Mendalam terpecah menjadi beberapa bagian di suatu lokasi misterius dan turun ke alam Kunlun. Beberapa sungai terkenal sebenarnya adalah bekas Sungai Mendalam.
Selama era kuno, Master Sekte dari Sekte Air Mendalam telah menemukan bagian sungai mendalam yang tidak terlalu kuat dan menyempurnakannya menjadi harta karun rahasia tingkat kaisar yang berisi sebagian kekuatan sungai mendalam Dao abadi. Jika murid-murid Sekte Air Mendalam memegang cermin sungai mendalam, mereka dapat memanggil gambar sungai mendalam, memanfaatkan sebagian dari kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar. Di bawah tekanan gambar sungai yang mendalam, Xiao Chen bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah kekuatannya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, lelaki tua berjubah biru itu pasti sudah lama memukulinya hingga mati. Yao Chen tercengang. Gurunya pernah berkata bahwa selama cermin sungai yang mendalam ini diaktifkan, martial sage tingkat Grandmaster tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 napas waktu. Hanya martial sage tingkat Grandmaster yang bisa membebaskan dirinya dari ini. Sekarang, Xiao Chen, seorang sage bela diri tingkat medial puncak, berhasil bertahan selama ini. Xiao Chen merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya akibat gelombang air yang deras. Namun, dia sangat tenang. Dia adalah seorang ahli pedang yang memadatkan jiwa pedang. Saya selamat dari kesengsaraan petir dan kesengsaraan hati. Hanya dengan berpikir, saya dapat membuang semua perasaan gelisah satu demi satu. Ketakutan, kebingungan, kepanikan, dan kengerian tidak akan muncul dalam diri saya. Jika jiwa pedangku dapat maju selangkah lagi, mencapai kesempurnaan kecil, aku dapat dengan mudah menghancurkan citra sungai yang mendalam ini. Jika tubuh fisikku dapat maju selangkah lagi, mencapai tubuh sage peringkat 4, gambaran ini tidak akan mampu menekanku sama sekali. Betapa malangnya, saya hanya sedikit kekurangan, membiarkan orang-orang ini bangga pada diri mereka sendiri. Mungkinkah saya harus menggunakan Thunder Origin yang telah saya simpan? Saat ini, Xiao Chen adalah seorang sage bela diri kelas medial puncak. Dengan mengandalkan mantra ilahi guntur ungu, dia bisa bertarung dengan petapa bela diri tingkat Grandmaster. Yang harus dia lakukan hanyalah mengambil langkah lain, menerobos kemacetan sage bela diri tingkat medial. Kemudian, dia akan dapat mengirimkan gambar harta karun rahasia tingkat kaisar ini dengan mudah. Setelah menghindari serangan lelaki tua berjubah biru itu dengan susah payah, Xiao Chen mengintip dengan curiga melalui ruang berair dan melihat Yao Chen melemparkan pil obat ke dalam mulutnya. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman. Sepertinya mengaktifkan cermin sungai mendalam ini untuk waktu yang lama tidaklah mudah, mengingat budidaya Yao Chen. Kalau begitu, ini akan sangat mudah. Xiao Chen mengedarkan seni nutrisi tubuh naga azure di tubuhnya, dan untaian energi naga itu juga beredar dengan suara gemuruh yang keras. Di bawah penindasan citra sungai yang mendalam, sirkulasi energi hukum Xiao Chen dibatasi, namun, vital ki-nya tidak. Itu, dia bisa bergerak dengan mudah. Saat Yao Chen menelan pil obat dan mengedarkan energinya untuk menyerap energi obat adalah saat citra sungai mendalam berada pada titik terlemahnya. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Xiao Chen berteriak dengan eksplosif. Dia membakar energi naganya dan meninju ruang angkasa. Satu kekuatan naga berarti kekuatan 5.000 ton. Ketika Xiao Chen membakar energi naganya, dia mencapai 1,5 kekuatan naga, kekuatan 7.500 ton. Bahkan gunung dan sungai akan meledak akibat dampak seperti itu. Bang! Gambaran sungai yang mendalam hancur, dan ruang berair bergetar hebat, membentuk banyak robekan spasial kecil. Retakan muncul di cermin sungai yang mendalam. Dengan serangan balik dari harta karun rahasia tingkat kaisar, Yao Chen, yang baru saja menelan pil obat tingkat sage, memuntahkan darah. Kulitnya menjadi pucat. Tiba-tiba, tubuh Xiao Chen menjadi seringan sebelumnya. Auranya pulih kembali ke puncaknya. Dia ingin sekali melolong ke langit untuk melampiaskan kebahagiaannya. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat lelaki tua berjubah biru itu menyerbu dengan ombak besar lagi. Dia berteriak dengan dingin, kamu masih berani menjadi sombong. Enyahlah. Dia mengangkat pedang Dao sempurna ke puncaknya, menggunakan tubuh dan pikirannya sebagai pedang dan menanamkan jiwa pedangnya, bulan cerah muncul dari belakangnya, naik ke langit. Ledakan. Setelah memulihkan kekuatannya, Xiao Chen memukul mundur lelaki tua berjubah biru itu. Dia melepaskan niat pedang yang tak terbatas, yang mengeluarkan suara mendengung. Istana di bawah kaki mulai bergetar. Sebelum niat pedang ini, beberapa batasan kecil di sekitar pecah seperti gelembung. Ayo pergi. Bocah ini terlalu mengerikan. Aku akan menutupi punggung kita, lelaki tua berjubah biru itu dengan cepat berkata kepada Ji Zong dan Yao Chen sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Menderita akibat serangan harta karun rahasia tingkat kaisar, Yao Chen sangat lemah sekarang. Dia mengaktifkan cermin sungai yang sangat besar, dan layar air terbentuk, lalu dia dengan cepat terjun ke dalamnya bersama Ji Zong. Kamu adalah orang yang sekarat. Apa yang Anda miliki untuk menutupi punggung mereka? Cycle Banner, keluar. Xiao Chen melambaikan satu tangan, dan Cycle Banner terbentang. Pembunuhan merah ki melonjak keluar dari mutiara astral dan membentuk kata, bunuh, yang berdarah. Kata ini dengan mudah mematahkan teknik bela diri orang tua itu, menyebabkan dia muntah darah lagi dan mundur 2 langkah.
Kata, kehancuran, abu-abu dan kata, kematian, hitam segera menyusul, bersama dengan cahaya bintang yang pekat. Mereka menyerang lelaki tua itu secara berurutan, menghancurkan semangatnya sepenuhnya. Kata, kematian, mengandung ki kematian yang padat, menyedot sebagian besar kekuatan hidupnya, lelaki tua itu tampak seperti berumur 10 tahun lagi. Ujung spanduk bergetar saat menembus dada lelaki tua itu, membunuhnya secara menyeluruh. Saat warna layar air memudar, sosok samar Yao Chen berkata, Xiao Chen, tunggu saja. Pada hari kamu dianugerahkan raja, aku pasti akan membawa cermin sungai yang mendalam dan memberimu kejutan besar. Membosankan, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan cahaya bintang berkumpul. 7 mutiara astral berkedip-kedip, dan spanduk siklus melesat ke arah Yao Chen seperti meteor. Serangan ini mengejutkan Yao Chen di layar air. Dia segera menarik Jizong dan berlindung di belakangnya. Jeritan kesakitan terdengar, layar air menghilang bersama Yao Chen. Namun, Cycle Banner menyematkan Jizong ke tanah. Matanya terbuka lebar sambil memegang tiang spanduk dengan kedua tangannya, sekarat dengan sisa keluhan. Sekarang setelah pertempuran selesai, Xiao Chen santai. Dia langsung merasa sangat lelah. Sebelumnya, luka yang dideritanya akibat penindasan citra sungai yang mendalam seperti hujan lebat. Sekarang, mereka menyakitinya. Setelah mengantongi cincin spasial keduanya, Xiao Chen mengeluarkan pil obat peringkat 9 untuk menyembuhkan luka dari koleksi Tuan Qin. Setelah dia menelannya, dia mulai berusaha memulihkan lukanya. Mengingat kekuatan tubuh fisiknya, ia akan dapat pulih kembali ke puncaknya dalam waktu kurang dari 1 jam, selama tidak ada yang mengganggunya. Jika dia tidak memberikan sebagian besar pil obat tingkat sage kepada Ye Chen, kesehatannya akan pulih lebih cepat. Tepat ketika luka-luka Xiao Chen hampir sembuh, Tuan Jiu, yang melarikan diri ketika situasi berubah menjadi tidak menguntungkan, bergegas mendekat sambil berteriak, Kakak Xiao. Kakak Xiao, orang Ye Chen itu akan dipermainkan sampai mati oleh Diwuk. Mata Xiao Chen tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang datang darinya. Dia memperhatikan bahwa Tuan Jiu menggunakan kata, dimainkan, daripada, dipukul. Satu kata inilah yang membedakan dua skenario. Mengabaikan fakta bahwa dia belum pulih sepenuhnya, Xiao Chen berdiri dan mengeluarkan sayap putihnya. Kemudian dia mengirimkan indera spiritualnya dan meletakkan tanda spiritualnya sendiri. Suara mendesing. Sayapnya terbentang dan berubah menjadi banyak bulu putih bersih, ribuan bulu, dan terbang ke tulang belikat Xiao Chen. Saat itu juga, Xiao Chen merasa seringan angin. Seluruh darah, tulang, kulit, dan dagingnya, setiap sel di tubuhnya, menjadi ringan. Dengan satu kepakan, dia melonjak. Sepasang sayap sepanjang 10 meter terentang, dan angin sejuk bertiup terus-menerus di sekitar Xiao Chen saat dia memancarkan cahaya putih kristal. Kebebasan. Tiba-tiba, kata ini muncul di benak Xiao Chen. Angin memberi isyarat padanya, rasanya seperti tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Tuan Jiu, yang berada di samping, tercengang saat melihat ini. Ketika dia menatap Xiao Chen, dia merasa seperti Xiao Chen berada jauh sekali, bergerak mengikuti angin, meskipun Xiao Chen jelas-jelas berada di dekatnya. Di Freedom Wings ini, bahkan ada skill sihir. Xiao Chen bersuka cita. Dia melihat dan menemukan keterampilan sihir begitu dekat namun terpisah dunia. Tidak peduli seberapa jauh suatu tempat, itu tetap sangat dekat. Namun, bahkan jika Xiao Chen membakar seluruh energi sihirnya, dia tidak dapat mewujudkannya. Jarak yang bisa dia tempuh masih bergantung pada kekuatannya sendiri dan berapa banyak energi sihir yang ingin dia keluarkan. Xiao Chen merasakan energi sihir yang sangat besar di lautan kesadarannya dan tidak menunda lebih lama lagi. Dia meraih Tuan Jiu dan berkata, pimpin jalan. Angin sejuk bertiup. Di bawah arahan Lord Jiu, Xiao Chen menggunakan Freedom Wing untuk melakukan perjalanan melalui beberapa batasan kecil, maju tanpa hambatan. Tidak, ada terlalu banyak batasan. Selain itu, saya harus melakukan perjalanan melalui beberapa harta karun ajaib yang besar dan setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Mengingat identitas saya pasti akan ketahuan. Jika itu terjadi, maka akan timbul banyak masalah. Xiao Chen berpikir sejenak dengan hati-hati. Kemudian dia dengan cepat membakar energi sihirnya, mengaktifkan keterampilan sihir dari sayap kebebasan, sangat dekat namun terpisah dari dunia. Ruang di depan Xiao Chen terlipat. Pemandangan para petapa bela diri tingkat Grandmaster yang berebut harta karun ajaib dan mati secara mengenaskan dalam batasan muncul di depan matanya. Adegan-adegan ini terlintas seolah-olah itu adalah foto. Tiba-tiba, salah satu yang berisi sosok Ye Chen muncul. Diwuk menjatuhkannya ke udara. Saat Ye Chen hendak mendarat, Diwuk melancarkan serangan telapak tangan lagi, membuatnya terbang lagi. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, pemandangan yang selalu berubah berhenti, dan dia mengambil langkah maju. Dengan menggunakan So Close Yet Worlds Apart, dia melintasi banyak batasan dengan berbagai ukuran dan melompat keluar. Begitu Xiao Chen mendarat, ruang terlipat itu langsung terbuka lagi. Tuan Jiu merasa penasaran dan ingin melihatnya.
Xiao Chen berkata dengan lugas, jangan menoleh ke belakang. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkannya menarikmu. Jika tidak, darahmu akan berceceran dalam jarak yang jauh. Peringatan ini mengagetkan Lord Jiu, mendorongnya untuk segera menegakkan kepalanya. Setelah menyingkirkan Freedom Wings, keduanya bersembunyi di dalam batasan kecil dan mengintip melalui kabut, yang memungkinkan mereka melihat area 5 km di depan mereka dengan jelas. Di Wuk, Tian Yuxi, Xiao Qinghan, Xia Dongyang, dan anggota kelompok lainnya melayang di udara. Yang lainnya tidak bergerak, hanya Di Wuk yang melakukannya, sesekali mengirimkan cahaya pedang emas dari ujung jarinya tanpa emosi. Detik berikutnya, lubang berdarah lainnya akan muncul di dada Ye Chen. Sudah ada 9 lubang di sekitar hati Ye Chen, menembus seluruhnya. Angin bisa masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Tuan Jiu mau tidak mau berkata, saat aku melihatnya tadi, dia hanya memiliki 3 lubang di dadanya. Sekarang, dia seperti sarang lebah. Di udara, Ye Chen, yang dipermainkan dengan menyiksa, terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun, dia tidak memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya. Sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia. Dia tertawa keras dan berkata, Di Wuk, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat mengubah fakta ini. Kamu bahkan berani mempermalukan Putri Ilahi dan bertindak sombong setelah itu. Aku akan mengambil kepalamu untuk Putra Ilahi. Salah satu murid istana Frost Moon melompat keluar dari belakang Xiao Qinghan, ingin menjadi calo Di Wuk. Ekspresi Xiao Qinghan segera berubah drastis, dan dia mencoba menarik murid itu kembali, tapi dia terlambat. Ekspresi Putri Ilahi, Tian Yuxi, yang tidak pernah berubah kini mengalami sedikit perubahan, kilatan niat membunuh yang sangat langka datang darinya. Di Wuk menoleh dan menatap murid Frost Moon Palace itu. Energi mentalnya yang melonjak berubah menjadi 2 pancaran cahaya keemasan, mencapai mata orang ini, dan menembus otaknya. Murid Frost Moon Palace berteriak kesedihan, dan mayatnya jatuh. Kemudian, jenazah direduksi menjadi bubuk di salah satu batasan. Beberapa lelaki tua dari Frost Moon Palace sedikit mengernyit, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka menyalahkan murid ini karena tidak peka. Xiao Chen mau tidak mau bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan Ye Chen hingga membuat marah Di Wuk seperti ini. Saat itu, ketika Xiao Chen menendang Di Wuk dari monumen Sage Mark, dia bahkan belum pernah melihat ekspresi menakutkan di wajah Di Wuk. Tiba-tiba, istana luas itu meredup. Jika seseorang mengulurkan tangannya, jari-jarinya tidak akan terlihat. Berbagai suara pertempuran yang intens menghilang bersamaan dengan cahaya, semuanya berhenti secara tiba-tiba. Seluruh tempat menjadi sangat gelap. Oh tidak, hati Xiao Chen tenggelam. Di Wuk akan menggunakan jurus pembunuhnya. Ini adalah pedang hati nurani permulaan kedua. Xiao Chen melewati batasan itu. Dia mengeksekusi langkah naga guntur dan tiba di hadapan Ye Chen. Sebuah titik cahaya muncul di ujung jari Di Wuk. Dalam sepersekian detik pertama di awal waktu, ini adalah sinar cahaya pertama. Dalam legenda ras dewa, dunia awalnya tidak memiliki cahaya. Ketika arca muncul, dia berkata, jadilah terang. Dan ada cahaya. Split Second Beginning Conscience Sword adalah teknik bela diri yang menghidupkan kembali legenda ini. Saat terang pertama kali muncul, ia hadir bagi semua orang yang menginginkannya. Ini mewujudkan kekuatan ciptaan yang tidak dapat dihalangi. Dengan semburan cahaya awal, kecemerlangan bangsa dewa muncul di belakang Di Wuk. Pujian dan doa yang tak ada habisnya terbang ke lingkaran emas di belakangnya. Cahaya pedang merobek ruang. Udara dipenuhi dengan pujian saat dunia berbeda muncul di udara sementara cahaya pedang terbang ke depan. Setelah 3 tahun, pedang nurani awal kedua Di Wuk menjadi begitu kuat hingga membuat orang lain gemetar, itu adalah perubahan yang menggemparkan. Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia mengedarkan semua energi hukum di tubuhnya, dan bulan yang cerah muncul. Jiwa pedangnya masuk ke dalam tubuhnya dan mengubah tubuhnya menjadi pedang, mewujudkan pedang Dao yang sempurna. Kehendak guntur yang abadi memenuhi Xiao Chen, dan jiwa pedang berubah menjadi niat pedang tiada taraf yang memancar dari setiap bagian tubuhnya. Rambut panjang dan jubah putihnya berkibar. Tiba-tiba, dengungan pedang memenuhi sekeliling. Di bawah sinar bulan, Xiao Chen seperti pedang berharga yang sempurna dan tanpa cacat. Kemudian, dia melakukan gerakan serupa, menunjuk dengan jarinya. Bulan cerah menghilang dan muncul di ujung jari Xiao Chen. Itu berubah menjadi untaian cahaya pedang tanpa cacat dan berbenturan dengan cahaya pedang Di Wuk. Saat kedua cahaya itu bertabrakan, semua kegelapan di dunia lenyap. Cahaya pedang dan cahaya pedang berbenturan dengan keras. Gelombang kejut menyebar, mengguncang seluruh istana dengan liar. Banyak petani menderita kematian yang menyedihkan dalam pembatasan ketika kejang mendadak ini terjadi. Kedua kekuatan itu setara, tidak ada yang saling mengalahkan. Pada akhirnya, keduanya menghilang, dan tempat itu menjadi tenang kembali. Namun, orang-orang di belakang Di Wuk dan para marsial sage tingkat Grandmaster lainnya yang tertarik semuanya sangat terkejut, gangguan di hati mereka melonjak tanpa henti.
Seseorang memblokir pedang nurani awal kedua di Wuk. Saya mendengar bahwa tidak lebih dari 5 orang di generasi muda yang dapat memblokir pedang hati nurani awal kedua di Wuk. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster generasi tua tidak berani menerima serangan ini. Orang ini pasti sudah mati. Dia melindungi orang yang ingin dibunuh di Wuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Diskusi bergema. Ketika angin sejuk meniup poni Xiao Chen ke samping dan kerumunan mengenali wajahnya, ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang lebih besar. Itu adalah Xiao Chen yang menyebabkan keributan besar di domain Primal Chaos. Tanpa diduga, dia bergegas ke sini untuk mencari kematiannya sendiri. Alih-alih bersembunyi dan menunggu setengah tahun untuk dianugerahkan raja, dia malah muncul di hadapan Di Wuk. Xiao Qinghan dan Xia Dongyang tidak akan membiarkannya. Terlebih lagi, para kultivator lepas yang kuat itu semuanya mengincar kepalanya. Setelah mengenali Xiao Chen, yang lain sangat terkejut. Namun, Xia Dongyang dan Xiao Qinghan langsung bereaksi. 3.000 sosok datang dari istana di belakang Xiao Qinghan, masing-masing mewujudkan gerakan pembunuhan yang berbeda. Saat bulan yang dingin terbit, dia tampak seperti seorang penguasa yang mengaum. 3.000 sosok itu membawa aura destruktif saat mereka menyerang Xiao Chen. Xia Dongyang mengirimkan bel kuno yang besar. Bong, bel bergema di udara, mengirimkan cahaya biru menekan ke arah Xiao Chen. Di Wuk, sebaliknya, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu, tidak terburu-buru untuk bergerak. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen membuang kuali 10.000 binatang dan menggunakan energi hukumnya untuk mengaktifkannya. Aliran gambar binatang purba bermutasi yang tampak padat muncul dari kuali. Sebanyak 1.000 gambar binatang bermutasi memblokir 3.000 gerakan membunuh Xiao Qinghan. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan cycle banner berkedip dengan cahaya 3 warna. Cahaya pembantaian, kematian, dan kehancuran mengelilingi tiang spanduk saat spanduk dibentangkan. Energi astral yang sangat besar tercurah. Ujung tiang panji menjulur keluar dan langsung membentur lonceng kuno yang masuk. Dering yang dalam berubah menjadi kekacauan saat bel besar terbang kembali ke arah Xia Dongyang. Pergi. Dengan mengangkat tangannya, Xiao Chen telah memblokir gerakan pembunuhan 2 talenta luar biasa dari domain Primal Chaos. Sekarang, dia meraih Ye Chen dan bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi. Tidak kusangka kamu berniat menyelamatkan seseorang yang aku, Di Wuk, ingin bunuh. Setelah menghilang selama 3 tahun, Anda justru menjadi semakin berani. Mati sekarang. Di Wuk mendengus dingin, dan bangsa Dewa Emas muncul di atas kepala Xiao Chen, memancarkan cahaya keemasan terang. Tekanan yang bahkan lebih kuat dari apa yang diberikan oleh gambar sungai mendalam membuat Xiao Chen tertekan. Saat bangsa Dewa turun, cahaya terang bersinar dan pujian tanpa henti bergema. Ini adalah negara legenda dengan 3.000 istana dewa dan peminatnya yang tak terhitung jumlahnya. Berderak, berderak, ruang angkasa tampak seperti paviliun bobrok yang bisa runtuh kapan saja, terhuyung-huyung secara berbahaya. Negara dewa ini mirip dengan sungai mendalam yang dipanggil Yao Chen, gambar harta karun rahasia tingkat kaisar. Namun, meskipun keduanya adalah harta karun rahasia tingkat kaisar, bangsa dewa lebih kuat dari sungai mendalam. Sungai mendalam dari sekte air yang mendalam hanyalah sebuah segmen. Terlebih lagi, ia sudah kehilangan sebagian besar kedalamannya. Itu adalah hasil dari pendiri sekte, master sekte, yang menambahkan materi ilahi dan menyempurnakannya. Namun, negara dewa adalah sesuatu yang dibawa oleh ras dewa dari dunia di luar daratan Kunlun. Itu adalah peninggalan kuno dengan sejarah panjang di baliknya. Itu mengandalkan pemasukan keyakinan yang tak terbatas, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Di Wuk juga jauh lebih kuat daripada Yao Chen dari sekte air mendalam, jadi dia bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar daripada yang bisa dilakukan Yao Chen. Saat bangsa dewa muncul, semua orang memandang Xiao Chen seolah dia sudah mati. Ruang di sekitarnya sudah dibatasi. Tidak peduli betapa hebatnya teknik gerakan seseorang, seseorang tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Chen, turunkan orang ini. Selama Anda bersedia berpartisipasi dalam konvensi pahlawan yang saya selenggarakan 2 tahun dari sekarang, saya, Di Wuk, akan membantu Anda mengatasi semua dendam Anda. Segalanya tampak berada di bawah kendali Di Wuk. Saat dia menyaksikan bangsa dewa menekan Xiao Chen, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan undangannya. Dia melanjutkan dengan suara cemberut, tidak pernah ada orang yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh. Xiao Chen, kamu tidak terkecuali, jadi sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Di bawah tekanan berat, tubuh Ye Chen yang sudah terluka menjadi semakin lemah. Dia mengungkapkan senyuman di wajah pucatnya saat dia berkata, saya terus mengatakan bahwa Anda pengecut dan salah mengartikan bakat luar biasa. Sepertinya aku benar-benar melakukan kesalahan besar. Kita hanya bertemu beberapa kali, namun kamu membantuku memblokir serangan ini. Kamu ini sudah sangat puas. Setujui saja dia. Setiap kali Ye Chen berbicara, dia memuntahkan lebih banyak darah.
Xiao Chen memberi isyarat agar Ye Chen diam. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan saya menyelamatkan orang-orang yang ingin saya selamatkan. Saya tidak ingin pergi jauh-jauh ke Laut Utara untuk mencari orang yang lebih tua untuk mendapatkan kembali hutang budi Anda kepada saya. Ayo pergi. Rambut dan jubah Xiao Chen berkibar tanpa henti saat dia mengabaikan kata-kata Diwuk. Dia tidak repot-repot menjawab, langsung mengulurkan tangan dan meraih Ye Chen. Sepasang sayap putih bersih di punggung Xiao Chen terbuka. Tidak ada yang bisa menghentikan begitu dekat namun dunia terpisah. Energi sihir Xiao Chen menyala terus-menerus saat berbagai pemandangan melintas di depan matanya. Proses ini berlanjut hingga muncul pemandangan suatu tempat di luar gerbang istana. Lalu, dia maju selangkah. Ruang di bawah kakinya terlipat. Pada saat bangsa dewa mendarat, dia telah meninggalkan istana surgawi. Satu langkah dari So Close Yet Worlds Apart, bergerak sebebas angin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan saya. Siapa bilang pedang hati nurani awal kedua milik Diwuk tidak bisa diblokir? Siapa bilang saya tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin Anda, Diwuk, bunuh? Aku memblokir pedangnya, dan aku menyelamatkan orang itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Istana itu terlalu sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Diwuk telah menandai seseorang untuk dibunuh, namun seseorang berhasil menyelamatkan orang itu dari bawah hidungnya. Selanjutnya, Xiao Chen berhasil pergi setelah Diwuk menampilkan gambar bangsa dewa, mengabaikan undangan Diwuk. Saat ini, Diwuk sangat terkenal. Semua orang di dunia tahu tentang dia yang menyelenggarakan konvensi pahlawan. Ada banyak tekanan pada dirinya. Baik itu 3 keturunan suci umat manusia, 2 bintang dari ras iblis, Putri King Cheng dari ras hantu, pewaris mayat surgawi, atau ras jenius kuno yang baru muncul, sebelum Diwuk, mereka semua lebih lemah. Namun, orang ini mengusirnya 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, dia melakukan tindakan seperti itu, mengirimkan tamparan lagi ke wajahnya. Ekspresi orang-orang yang mengetahui mengapa Diwuk ingin membunuh Ye Chen ini semakin berubah. Ekspresi Diwuk yang biasanya tenang menjadi gelap. Dia melangkah maju dan berdiri di negara dewa. Lingkaran cahaya emas di belakangnya menjadi sangat mempesona. Cahaya keemasan keluar dari mata Diwuk, tiba-tiba membanjiri seluruh area dalam jarak 50 km. Dia langsung melihat sosok Xiao Chen. Lalu dia berteriak dengan dingin, kejar dia. Diwuk menyingkirkan bangsa dewa, dan sosoknya bersinar saat dia menyerang. Pembatasan kecil yang menghalangi jalannya hancur saat melakukan kontak. 13 penjaga yang selalu ada di sekitar dengan cepat berangkat mengejar. Beberapa petani pemburu harta karun malang yang menghalanginya meninggal tanpa mengetahui alasannya. Putri ilahi, Tian Yuxi, menghela nafas dan mengikuti dengan anggun. Tatapan Xia Dongyang menyapu bagian dalam. Lalu dia bertanya pada Xiao Qinghan, haruskah kita mengejar? Masih ada beberapa harta karun ajaib yang setara dengan harta karun rahasia tingkat Raja Puncak yang belum ditundukkan. Maksud Xia Dongyang adalah, haruskah mereka pergi dan membantu atau tetap menaklukkan harta karun? Xiao Qinghan berpikir sejenak sebelum menjawab, kita harus mengikuti. Istana surgawi ini seharusnya bukan istana surgawi yang memiliki pusat formasi. Meskipun harta karun ajaib di sini setara dengan harta karun rahasia tingkat raja, sepasang sayap di punggung Xiao Chen seharusnya menjadi yang paling berharga. Xia Dongyang tersenyum lembut dan berkata, orang-orang hebat berpikiran sama. Xiao Chen ini membunuh banyak murid dari sekte kami. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Ada banyak alasan untuk membunuh Xiao Chen. Namun, bagi para talenta luar biasa ini, hanya ada satu alasan sebenarnya. Bakat luar biasa ini ingin menghentikan Xiao Chen dianugerahkan raja, untuk mencegah munculnya Kaisar Biru Langit yang kedua. Ketika mereka memikirkan tentang masa Kaisar Azure dan betapa menyedihkannya talenta luar biasa dari generasi itu, mereka tidak mau membiarkan hal seperti itu terjadi. Mereka tidak ingin melihat seseorang bersinar terlalu terang, melebihi kecerahan mereka sendiri. Di bawah pimpinan Xia Dongyang dan Xiao Qinghan, para ahli dari Sekte Musik Surgawi dan Istana Frost Moon dengan cepat mengikuti Diwuk. Para penggarap lainnya, yang datang setelah mendengar berita tersebut, berdiskusi sebentar. Sejumlah besar dari mereka tidak dapat menahan rasa penasarannya dan mengikuti juga. Duel antara keturunan Kaisar Azure dan Diwuk bukanlah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Lebih jauh lagi, mereka tahu bahwa mendapatkan harta sebenarnya dari sisa sekte abadi adalah hal yang mustahil bagi mereka. Xiao Chen, yang tiba di luar istana surgawi hanya setelah 1 langkah, tidak berhenti bergerak. Dia mengendalikan Freedom Wings dan menggunakan So Close Yet Worlds Apart 3 kali berturut-turut sebelum berhenti untuk mengatur napas, setelah menghabiskan energi sihirnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menelan pil obat dan duduk bersila. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan dengan cepat mengisi kembali energinya. Luka Ye Chen bahkan lebih parah. 9 luka pedang di dadanya sangat mencolok, seperti rangkaian ventilasi udara. Bagaimana dia menyinggung Diwuk masih belum diketahui.
15 menit kemudian, Xiao Chen telah memulihkan 30% energi ajaibnya. Dia membuka matanya dan berhenti membuang-buang waktu. Mereka belum benar-benar aman. Ye Chen sudah mengganti pakaiannya, dan kulitnya terlihat jauh lebih baik. Namun, pemulihan penuh akan memakan waktu cukup lama. Apakah Anda masih memiliki pil obat Sage Grade untuk mengobati luka? Xiao Chen bertanya. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian saudara Xiao. Namun, pil obat tingkat Sage untuk mengobati luka tidak lagi efektif untuk saya. Tentang itu, kamu terlalu banyak berpikir. Cedera fisikku baru 80% sembuh, dan aku bertarung lagi. Ketika saya bertanya, itu untuk saya gunakan sendiri. Ye Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Lalu, dia tersenyum. Saya tidak memilikinya lagi. Saya sudah menggunakan ke-9 pil obat Sage Grade. Terima kasih untuk itu. Jika bukan karena pil obat Anda yang memberi saya 9 kesempatan untuk bergerak, saya tidak akan mampu membalas serangan telapak tangan itu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia terkejut. Kamu benar-benar tidak kenal lelah. Demi satu serangan telapak tangan, kamu berakhir seperti ini. Ye Chen memulihkan ekspresi biasanya, mengungkapkan ketajamannya. Ini wajar. Ketika saya berpindah-pindah di Laut Utara, saya selalu menyerang orang lain secara diam-diam, tidak pernah sebaliknya. Apalagi yang melakukannya adalah seorang wanita. Jika saya tidak bisa melampiaskan rasa frustrasi saya akan merasa tertekan. Bang! Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di tanah. Tangan kanan Ye Chen segera mencengkeram gagang pedangnya. Namun, Xiao Chen dengan tenang menghentikannya. Kepala licik Lord Jiu muncul dari tanah. Dia terkekeh dan berkata, sekarang, hatimu seharusnya terasa sangat jernih, bahkan angin pun bisa masuk dan keluar. Catatan TL, kata dalam bahasa Mandarin untuk tertekan juga bisa berarti tidak jelas atau tidak mulus. Tuan Jiu menggunakan arti lain dari kata tersebut sebagai pelesetan. Ye Chen menganggap kehadiran Tuan Jiu sangat aneh. Tanpa diduga, tikus biasa-biasa saja ini berhasil mengimbangi kecepatan luar biasa Xiao Chen. Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Kemampuan Lord Jiu untuk menggali sungguh luar biasa, sebanding dengan keterampilan sihir untuk menjelajahi tanah. Selama Tuan Jiu memiliki tanah di bawahnya dan dia ingat bau Xiao Chen, tidak aneh jika dia menyusulnya. Katakan kepada Tuan Jiu ini secepatnya bagaimana kamu menyinggung Diwuk, membuatnya sangat gelisah. Tuan Jiu buru-buru bertanya sambil tersenyum dan binar di matanya yang seperti manik-manik setelah dia keluar dari tanah. Keingintahuan juga terpancar di mata Xiao Chen. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Ye Chen menyinggung Diwuk juga. Dia tahu bahwa kondisi mental Diwuk tidak lebih lemah dari kondisi mentalnya. Mengapa Diwuk membunuh murid Frost Moon Palace yang melompat keluar, dengan satu tatapan, karena Ye Chen. Diwuk benar-benar marah. Ye Chen tampak sangat polos saat dia berkata, bagaimana saya bisa tahu? Pelacurnya mengirimkan serangan telapak tangan ke arahku. Tentu saja, aku harus mengembalikannya, jadi aku melayangkan pukulan keras ke dada perempuan jalang itu. Penjelasan Ye Chen membuat Lord Jie dan Xiao Chen terdiam untuk waktu yang lama, terutama saat mereka melihat tampang polosnya. Terlebih lagi mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa yang salah? Dia memukulku dengan pukulan telapak tangan ke dadaku, maka aku memukulnya dengan pukulan telapak tangan ke dadanya. Bukankah itu sangat normal? Saat Ye Chen melihat keduanya, ekspresinya menjadi lebih polos. Lord Jiu tertawa sedih beberapa kali sebelum dia bertanya, bagaimana kabarnya? Seperti apa rasanya pukulan telapak tangan ke dada putri ilahi? Ye Chen mengangkat kepalanya saat dia mencoba mengingat. Setelah berpikir beberapa saat, dia menjawab dengan jujur, sangat besar, sangat lembut, terasa sangat enak. Xiao Chen tidak tahan lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, dunia mengatakan bahwa aku, Xiao Chen, sangat berani, bahkan berani membuat marah Diwuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa Andalah yang benar-benar berani. Sangat besar, sangat lembut, terasa sangat enak. Hahaha, aku akan tertawa sampai mati. Kamu menyentuh dada putri ilahi dan masih memasang wajah polos. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Saya, Xiao Chen, sangat jarang mengagumi orang lain. Hari ini, ada satu orang lagi, kamu, Ye Chen. Tuan Jiu tertawa sampai dia terjatuh ke tanah. Dia tidak dapat berhenti mengulangi kata-kata, sangat besar, sangat lembut, terasa sangat enak. Reaksi ini membuat Ye Chen benar-benar bingung, tidak dapat memahami sama sekali apa yang terjadi dengan keduanya. Itu sangat lucu. Tepat pada saat ini, kelompok itu mendengar suara kertak gigi. Ketiganya menoleh dan melihat Diwuk berdiri tepat di belakang mereka dengan ekspresi gelap dan dingin. Apakah itu lucu? Dari sudut pandang Tuan Jiu dan Xiao Chen, seseorang dengan pikiran satu arah seperti Ye Chen telah menyentuh dada putri ilahi yang menyendiri. Terlebih lagi, dia melakukannya tepat di depan Diwuk. Tentu saja, mereka menganggap ini lucu. Namun, itu tidak lucu bagi Diwuk. Putra ilahi dan putri ilahi dari ras dewa pasti akan menjadi penguasa ilahi dan ratu ilahi di masa depan.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Diwuk menderita rasa malu dan hina yang luar biasa karena aib tunangannya. Dibandingkan dengan ini, Xiao Chen yang menendang Diwuk dari monumen Sage Mark bukanlah apa-apa. Berdasarkan ekspresi Diwuk, dia pasti sudah berada di sini selama beberapa waktu. Dia pasti pernah mendengar kata-kata Ye Chen, sangat besar, sangat lembut, terasa sangat enak. Xiao Chen dapat memahami betapa marah dan bertentangannya perasaan bakat terkenal yang luar biasa ini. Ketika Lord Jiu melihat Diwuk dengan ekspresi gelapnya, dia terkejut setengah mati. Dia dengan cepat menjelaskan, itu tidak lucu. Itu tidak lucu. Itu tidak lucu sama sekali. Apa yang besar, lembut, dan terasa enak. Tuan Jiu ini tidak mendengarnya. Untuk setiap keluhan, ada yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang, ada debitur. Putra ilahi, tolong jangan mencari orang yang salah dalam hal ini. Catatan TL, untuk setiap keluhan, ada yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang, ada debitur, artinya ketika menyelesaikan perselisihan, seseorang tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Cahaya ilahi berkobar di mata Diwuk seperti api dan dimuntahkan ke arah Lord Jiu. Sial, Tuan Jiu ini sudah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku, meskipun Tuan Jiu ini benar-benar ingin pergi dan menyentuhnya juga. Lord Jiu mengutuk dan melompat sebelum terjun ke tanah. Dia menghindari pancaran cahaya ilahi, melarikan diri ke suatu tempat. Pergi. Xiao Chen membentangkan Freedom Wings, lalu mengambil Ye Chen dan segera pergi. Kekuatan Diwuk sungguh tak terduga. Selain itu, dia memiliki sekelompok talenta luar biasa di sisinya. Pada saat ini bukan saat yang tepat bagi Xiao Chen untuk melawannya. Saat ini, Xiao Chen hanya memulihkan 30% energi sihirnya. Dia tidak berani menggunakan So Close Yet Worlds Apart, dia hanya mengandalkan bonus kecepatan Freedom Wings dan terbang seperti angin. Surga menyinari penguasa ilahi, dunia menghilangkan jejak. Diwuk menggerakkan tangannya, dan lingkaran emas di belakangnya menyatu menjadi bentuk penguasa ilahi. Saat dia menunjukkan segel tangan, gambar Divine Sovereign mencerminkan gerakannya. Energi mental Diwuk yang sangat besar terbakar, dan penguasa ilahi yang menerangi surga di belakangnya memancarkan cahaya terang. Sosoknya dengan cepat membengkak. Dalam sekejap mata, ia membubung melampaui awan, tumbuh menjadi raksasa yang mengerikan. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga, surga keempat, sampai ke surga kesembilan muncul di belakang penguasa ilahi. Setiap lapisan surga adalah alam besar sejati, seperti alam kubah langit, tempat asal Xiao Chen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini adalah alam besar yang diperintah oleh ras dewa. Di 9 surga, para pengikut ras dewa semuanya merasakan panggilan dari penguasa ilahi. Mereka memejamkan mata dan berdoa dengan sangat ikhlas, menyumbangkan tenaganya. Kekuatan ilahi yang tak terbatas menyebar. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa mata penguasa ilahi itu sebesar bintang. Meskipun dia sudah melarikan diri sejauh 50 km, dia masih berada dalam jangkauan serangan telapak tangan penguasa ilahi itu. Menghapuskan. Diwuk berteriak tanpa ekspresi. Jejak penghilang dunia yang dikirim oleh penguasa ilahi yang menerangi surga mendesak ke arah Xiao Chen, dan menempuh jarak 50 km dengan cepat. Aura kehancuran yang luas menyebar. Kekuatan jejak telapak tangan ini sepertinya benar-benar bisa menghancurkan dunia. Bahkan sebelum jejak telapak tangan itu mendarat, tanahnya retak membentuk pola sarang laba-laba. Teknik bela diri ras dewa yang begitu kuat mengejutkan banyak kultivator generasi tua yang terbang dari istana surgawi. Setiap penguasa ilahi dari ras dewa mempunyai gelarnya masing-masing dan akan mewariskan teknik bela diri untuk diwariskan. Semua itu adalah teknik bela diri yang melampaui peringkat surga. Pada saat itu, orang yang bersaing dengan Kaisar Biru Langit untuk memperebutkan alam Kunlun tampaknya adalah penguasa ilahi yang menerangi surga. Penguasa ilahi itu juga merupakan karakter yang kuat, setara dengan Raja Laut. Sayangnya, dia bertemu dengan Kaisar Azure. Itu merupakan kemalangan besar baginya. Namun, perbedaan antara Diwuk dan penguasa ilahi yang menerangi surga terlalu besar. Ras dewa menguasai 900 alam rendah. Dengan satu pemikiran, penguasa ilahi yang menerangi surga bisa menghasilkan 900 surga. Dia bisa menghancurkan bintang dengan satu jejak telapak tangan. Jangan katakan itu. Diwuk masih muda, mampu memunculkan 9 surga sudah cukup untuk menyapu seluruh generasinya. Itu benar. Mengingat hal ini, sepertinya dia menahan diri dengan pedang nurani awal kedua yang terbelah sebelumnya. Akumulasi Xiao Chen tidak mencukupi. Ia masih jauh dari sebanding dengan Diwuk. Betapa malangnya. Para pembudidaya yang datang semuanya setidaknya adalah petapa bela diri kelas unggul. Banyak dari mereka adalah martial sage tingkat Grandmaster. Beberapa martial sage generasi tua sangat berpengalaman. Dengan sekali pandang, mereka bisa mengetahui asal-muasal teknik bela diri Diwuk. Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, dao pedang pembunuhku juga berfungsi untuk menghancurkan dunia. Jika saya berada di puncak, saya sangat ingin mencoba langkah ini. Bahkan dalam krisis, Ye Chen sangat menerima situasinya,
tidak menunjukkan rasa takut akan kematian sama sekali. Xiao Chen menarik sayap kebebasannya dan melihat ke arah surga yang menerangi penguasa ilahi, jejak penghilang dunia. Kata-kata Ye Chen menyentuh hatinya, dan rasa bangga muncul dalam dirinya. Dia tertawa dan berkata, penghilangan dunia, mari kita lihat bagaimana kamu akan melenyapkan dunia. Lautan kesadaran Xiao Chen bergejolak saat energi sihirnya terbakar. Kemudian, dia mengeksekusi Dragon Tone Art, teknik rahasia gerbang naga yang melawan ras dewa. Gambar Azure Dragon berenang di dada Xiao Chen. Nada naga yang melonjak menyebar tak tertahankan ke seluruh tubuh Xiao Chen. Saat Azure Dragon meraung, angin kencang bertiup. Di bawah dorongan seni nada naga, naga ki yang tak berbentuk bergerak di atas kepala Xiao Chen dan membentuk kepala naga besar yang tidak jelas. Tubuh naga itu tersembunyi di balik awan sepanjang 50 km. Saat energi sihir Xiao Chen terbakar, kepala naga menjadi lebih jelas. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti Raja Naga Azure kuno yang merobek ruang dan mengintip keluar. Xiao Chen tidak bisa lagi menekan energi di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah.